Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul. Spanduk saya 1708 30 25. Kelas Sipil B, angkatan 2017. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur jembatan. Yang pertama, pengertian jembatan. Jembatan merupakan suatu konstruksi yang dibangun untuk menghubungkan dua jalan yang terputus karena adanya hambatan, seperti aliran sungai, lembah yang curam, jurang, jalan yang melintang, jalur kereta api, waduk, saluran irigasi, dan lainnya. Yang kedua, fungsi jembatan. Berdasarkan fungsinya ada beberapa macam. Yang pertama, jembatan jalan raya. Sesuai dengan namanya, jembatan ini dibangun untuk sarana transportasi berbagai kendaraan seperti jembatan Ampera dan jembatan Suramadu. Yang kedua, jembatan jalan kereta api. Jembatan ini dibangun khusus jalur kereta api yang menghubungkan antar kota ataupun antar pulau. Yang ketiga, jembatan perjalan kaki atau penyeberangan. Jembatan ini seringkali kita lihat di jalur penyeberangan ataupun di setiap halte bus. Yang selanjutnya saya menjelaskan struktur pada jembatan. Adapun di antara beberapa macam, yang pertama jembatan plat, yaitu elemen struktur horizontal yang berfungsi untuk menyalurkan beban mati ataupun beban hidup menuju rangka pendukung vertikal dari suatu sistem struktur. Yang kedua, plat jembatan berongga. Plat beton prategan yang bisa digunakan untuk bentangan yang lebih panjang pada jembatan. Yang ketiga, jembatan gelagar. Yang keempat, jembatan rangka. Menyusun tiang-tiang jembatan yang berupa rangka membentuk segitiga. Setiap struktur yang terhubung harus ditekan terhadap beban statis dan beban dinamis yang diterima oleh jembatan. Yang keempat, jembatan pelengkung. Sebuah jembatan yang terdapat struktur berbentuk setengah lingkaran dengan abutmen pada kedua sisinya. Yang kelima, yaitu jembatan gantung, berfungsi sebagai pemikul langsung beban lalu lintas yang melewati jembatan tersebut. Seluruh beban yang lewat di atas ditahan oleh sepasang kabel dua penahan yang bertumpu di atas dua pasang menara dan dua pasang blok angkor. Yang keenam, jembatan kabel menggunakan kabel baja yang kuat dan kokoh untuk menahan setiap beban yang melewati jembatan. Yang ketujuh, jembatan cantilever. Pada sistem ini, blok jembatan dicor atau dipasang segmen demi segmen sebagai cantilever di kedua sisi
agar saling mengimbangi atau satu sisi dengan pengimbang balok beton yang sudah dilaksanakan terlebih dahulu. Yang selanjutnya yaitu komponen yang digunakan pada jembatan. Yang pertama, bearing, bantalan yang berfungsi untuk mengurangi gesekan pada benda yang bergerak secara linear ataupun rotasi. Yang kedua, expansion joint. Komponen ini merupakan sambungan yang bersifat fleksibel sehingga saluran yang disambungkan memiliki toleransi untuk bergerak. Yang ketiga, span, bentangan yang berada antara dua pendukung. Material yang digunakan untuk pembuatan span sangat beragam seperti beton, baja, kayu, dan lainnya. Selanjutnya, struktur atas jembatan. Yang pertama, trotoar, jalur untuk berjalan kaki yang biasanya dibuat lebih tinggi tapi tetap sejajar dengan jalan utama. Tujuannya agar berjalan kaki lebih aman dan bisa dilihat jelas oleh pengendara yang melintas. Yang kedua, girder, bagian pada struktur atas yang berfungsi untuk menyalurkan beban kendaraan pada bagian atas ke bagian bawah atau abutment. Yang ketiga, balok diagrama, bagian penyangga dari gelar-gelar jembatan yang memanjang dan hanya berfungsi sebagai balok penyangga. Struktur bawah jembatan. Adapun yaitu abutment terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, dinding belakang. Yang kedua, dinding penahan. Yang ketiga, dinding sayap. Yang keempat, plat injak. Yang kelima, konsol pendek untuk jacking. Yang keenam, tumpuan bearing. Yang ketujuh, pilar jembatan. Yang kedelapan, pondasi inti. Yang kesembilan, flare head. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan materi tentang struktur jembatan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.